Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama
diintankan, Una tajuk Al-Masih. Ingat dalam limbahan ada intan yang permai. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar jadi lalu bawa guna tajuk sultanmu. Jiwa yang telah sesat, sebab lemah, ajak panggil dan seru bantuan dari sukanya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kita semua shalom, damai di hati. Di dalam perkenanan Tuhan, kita semua boleh ada di tempat ini, menyaksikan kemahakuasaan Tuhan yang tak dapat kita tolak, selain hanya bisa diterima dengan iman. Kepergian Papa, Opa, saudara tercinta, Bapak Sosthenes Kaumbul adalah perbuatan Allah yang maha kuasa, sebab Dialah yang memberi hidup, dan di tangan Tuhanlah datang kehidupan manusia. Saudara-saudara pelayat duka yang kami hormati dan kami kasihi dalam Yesus Kristus, baiklah kita akan memulaikan ibadah dan upacara pemakaman atas meninggalnya Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Bapak Sosthenes Kaumbul, dalam lingkup keluarga besar keluarga Kaumbul Lombone. Di dalamnya ada keluarga Kaumbul Kalalo. Hari ini Rabu 9 Juli 2025 dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, puji-pujian penghiburan. Ketiga, pembacaan daftar riwayat hidup. Keempat, sambutan penghiburan. Kelima, ibadah pemakaman. Keenam, pemberian tanda kasih. Ketujuh, peletakan karangan bunga. Dan kedelapan, ucapan terima kasih dari keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, rencana manusia bukanlah rencana Tuhan, tetapi apa yang menjadi keputusan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan, sekalipun harus dimulai dengan lianan air mata,
Saat ini atas nama keluarga yang berduka cita, bahkan kami pelayan khusus Kolom 43 dengan ini menyampaikan selamat datang kepada pemerintah Kota Bitung, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, juga segenap pelayan khusus Gereja Masih Injili di Minahasa, Ketua BPMJ, Penatua dan Diaken, para pendeta dan guru agama, dan juga seluruh pelayan duka yang datang dari berbagai tempat. Kami menyampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti acara demi acara di saat ini. Saat ini kita ikuti puji-pujian penghiburan. Saya mengundang seluruh pria Kompapa Jemaat Gemim Getsemani Madidir. Sesudah pria Kompapa diundang seluruh Jemaat Rayon 8. Pujian selanjutnya dari Rayon 8. Sesudah Rayon 8 seluruh jemaat Getsemani Madidir. Undang seluruh jemaat Gemim Getsemani Madidir semua dan
pujian selanjutnya seluruh jemaat Maung Malondo. Puji-pujian seluruh keluarga besar Rumpun Lombone. Sesudah keluarga besar Rumpun Lombone, keluarga besar Kaubur. Siap-siap dikubur. Selanjutnya puji-pujian keluarga besar Kaubur. Disilakan.
Puji-pujian selanjutnya keluarga besar Kalalo. Kalau keluarga besar lagi, puji-pujian seluruh anggota jemaat Kolom 43. Puji-pujian yang terakhir sekali lagi dipanggil seluruh keluarga besar Kalalo. Pujian penghiburan di saat ini. Hari-hari kehidupan selanjutnya pasti akan terasa berbeda karena perpisahan yang diakibatkan oleh kematian. Akan tetapi yakin Tuhan selalu mendampingi keluarga berduka. Untuk itu kita akan ikuti sambutan-sambutan pembacaan daftar riwayat hidup singkat yang akan dikalimatkan nanti oleh cucu yang terkasih Krista Salibeho. Kepada Nona Krista kami persilakan. Anugerah kehidupan dari Bapak Susenes Kaumbur. Hidup ini adalah kesempatan dari Tuhan. Kita sebagai manusia tidak dapat menentukan waktu hidup kita di dunia ini. Kita harus bersyukur dan tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Demikian juga dari Bapak Sustenes Kaumbur yang lahir pada tanggal 8 Juli 1947 dari pasangan suami istri. Ayah bernama Tobias Kaumbur almarhum, ibu bernama Emma Lasedu almarhum. Bapak Sustenes Kaumbur merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Masing-masing Sustenes Kaumbur membentuk keluarga Kaumbur Lambone. Emi Kaumbur almarhum membentuk keluarga
Salede Kaumbur, dan dikaruniai 4 orang anak. Andreta Kaumbur almarhum membantu keluarga Salindeo Kaumbur dan dikaruniai 6 orang anak. Felix Kaumbur almarhum membantu keluarga Kaumbur Natari dan dikaruniai 3 orang anak. Peter Kaumbur membentuk keluarga Kaumbur Gandaria dan dikaruniai 4 orang anak. Wilce Kaumbur almarhum membentuk keluarga Liun Sandra Kaumbur dan dikaruniai 3 orang anak. Bapak Sustenes Kaumbur dibesarkan dengan kasih sayang dari Bapak dan Ibu. Bapak Sustenes dengan sapaan akrab Pak Akang Bua. Bapak Sustenes Kaumbur menikah dengan Agustina Lombone pada tanggal 10 Oktober 1988 di Jemaat Getsemani, dan dari pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak masing-masing. Yang pertama, Yuliana Kaumbur, anak Karista Aliandro. Yang kedua, Ferdi Kaumbur, menikah dengan Lia Kalalo, membentuk keluarga Kaumbur Kalalo dan dikaruniai 3 orang anak. Rivaldo Kaumbur, Aguero Kaumbur, Natasha Kaumbur. Anak yang ketiga, Christine Forge. Bapak Sustenes Kaumbur dengan sapaan akrab Pak Akang Bua adalah sosok yang ramah, pekerja keras, gigih, murah hati dan penyayang, tapi juga rajin dalam persekutuan ibadah, baik sejak terdaftar di kolom 3 Jemaat Gemim Mawu Malondo maupun di Jemaat Gemim Getsemani. Sebagai seorang suami, papa, opa, menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan tanpa mengeluh, tanpa memilih apapun pekerjaan yang ia dapat lakukan. Maka itu yang ia kerjakan. Yang ada juga topangan dari istri dalam mencukupi setiap kebutuhan keluarga. Kebahagiaan dan kedamaian dinikmati bersama anak-anak dan cucu yang ada. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan, ada suatu saat di mana kebahagiaan itu seakan sirna manakala Ibu Agustina Lombone telah dipanggil pulang kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Tepat tanggal 22 Mei 2023. Namun di tengah kesediaan
dan kepergian istri tercinta, Bapak Sustenes tetap harus bangkit dengan penuh semangat, menjalani hidup dengan peran ganda yang ada di pundaknya, tanpa mengenal lelah, letih, ia tetap bekerja. Bahkan perhatian kasih sayang yang diberikan bukan hanya kepada anak-anak saja, tapi cucu yang ada. Seiring berjalannya waktu, usia semakin bertambah, maka dengan keadaan fisik pun mulai berkurang. Tepat pada tahun 2019, Bapak Sustenes sakit, dan oleh anak-anak dan keluarga membawa Bapak Sustenes ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Tapi dalam anjuran dokter, Bapak Sustenes harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Bapak Sustenes didiagnosa sakit gagal ginjal dan prostat. Setelah menjalani perawatan kurang lebih 1 minggu, Bapak Sustenes pulang ke rumah dan menjalani rawat jalan. Tanggal 26 September 2024, sakitnya kambuh lagi, dan oleh anak-anak dan keluarga dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Selama kurang lebih 1 minggu, dalam pertolongan Tuhan, Pak Akang Bua boleh sembuh walaupun belum seutuhnya, namun tetap mengikuti saran dokter untuk menjalani rawat jalan. Hari-hari yang dijalani Bapak Sustenes dalam pendampingan anak-anak dan cucu yang ada. Pak Akang Bua berangsur-angsur pulih, namun pada tanggal 18 Mei 2025, penyakit Bapak Sustenes kembali kambuh, dan oleh anak-anak dan keluarga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-Nembo dan dirawat selama kurang lebih 16 hari. Pada tanggal 10 Juni 2025, Bapak Sustenes dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang untuk cuci darah. Namun anak-anak dan keluarga melihat kondisi fisik Bapak Sustenes yang tidak memungkinkan, maka mereka membawa pulang ke rumah. Namun usaha dan upaya dilakukan oleh anak-anak dan keluarga untuk satu harapan kesembuhan bagi orang tua kekasih, namun di tengah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan, tak henti-hentinya doa dipanjatkan oleh anak-anak dan cucu dan keluarga. Pelayanan khusus di kolom dan para pendeta agar orang tua bisa sembuh dan bisa merayakan ulang tahun yang ke-78 tahun pada tanggal 8 Juli 2025, tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan. Itulah kemahakuasaan Tuhan yang tidak dapat dikedaulatan dan kehendak Tuhan. Tepat pada hari Minggu 6 Juli 2025 pada pukul 5 di rumah kediaman keluarga Kaumur Kalalo, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan mengambil pulang milik kepunyaannya. Dan Bapak Sustenes mengembuskan nafas terakhirnya dengan tutup usia 77 tahun, 11 bulan, 28 hari,
dengan meninggalkan 3 orang anak, 5 cucu, dan 1 saudara kandung. Selamat jalan Papa, selamat jalan Opa, selamat jalan saudaraku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, setiap langkah hidup manusia hanyalah ditentukan oleh Sang Pemilik kehidupan. Tetapi setiap kesempatan hidup yang dikaruniakan Tuhan adalah sangat berarti. Untuk itu, kita akan ikuti sambutan-sambutan penghiburan. Yang pertama akan disampaikan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Getsemani Madidir, yang akan dikalimatkan oleh yang terkasih Dr. Randes Penatua John Cornelius Hamber selaku Wakil Ketua Jemaat Gemim Getsemani Madidir. Untuk itu diberi kesempatan. Shalom. Damai di hati. Saya sampaikan selamat siang kepada kita sekalian. Kita ada di bangsa dunia ini sebagai bukti bahwa kita manusia saling merasa ketergantungan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa tinggalkan satu sama yang lain dalam situasi apapun, sehingga hari ini terbukti bahwa kita semua ada dalam kebersamaan bersama dengan keluarga besar Kaubur Lombone, di dalamnya keluarga anak kekasih Kaubur Kalau. Yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan, Kadin yang akan memimpin ibadah kita hari ini, Ketua Badan Pekerja Majelis Getsemani Madidir, yang juga adalah Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bismillah, yang terkasih Pendeta Bapak Reki Prastomi Puiri STH, yang kami hormati, kami kasihi Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Getsemani Madidir, yang terkasih Pendeta Bapak Dr. Andes Mawila Pakal, yang kami hormati, kami kasihi pemerintah Kota Bitung, yang kami hormati, kami kasihi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua gereja, kami kasihi rekan-rekan pelayan khusus Yakin Penatua, baik dari Jemaat Gemim Getsemani Madidir maupun jemaat-jemaat tetangga yang saya lihat ada Jemaat Gemim Malondo. Yang kami hormati, kami kasihi keluarga besar Kaubur Lopone, keluarga besar Kaubur Kalau, di dalamnya anak-anak, cucu, saudara sepeninggal dari Bapak Sostenes Kaubur, atau yang biasa dipanggil Akang Dua. Kita sekalian yang terhimpun di tempat ini merasakan bahwa betapa kita fana adanya. Kita ada di dalam dunia ini adalah titipan Tuhan untuk sementara. Itulah sebabnya selagi kita ada di dalam dunia ini dalam kesementaraan kita tetap berjuang untuk melakukan aktivitas kita masing-masing dalam rangka bagaimana kita memperjuangkan juga pribadi, keluarga dalam kehidupan kita, bahkan pelayanan dan kehidupan bermasyarakat. Kita berada di sini menyaksikan betapa Tuhan itu kuasa adanya. Dia menyatakan otoritasnya dalam kehendak dan rancangannya.
bagi kehidupan manusia. Sehingga tak ada manusia yang bisa membanggakan dirinya bahwa dia bisa mengatur dirinya sendiri. Selain itu ada di dalam kuasa Tuhan. Sehingga keluarga besar kaum berkomuni dalam kasih keluarga Kalalo, kaum Kalalo, mereka sadar bahwa orang tua mereka ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga semua mengaminkan bahwa apa yang terjadi, baik dia suka maupun duka, itu adalah merupakan rancangan Tuhan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Maka akan buah sudah di sini batasi 70 juta. Itu sudah dalam rancangan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita tinggal mengenang masa-masa hidupnya dalam memperjuangkan kehidupan pribadinya, bahkan keluarga bersama istri, anak-anak, bahkan cucu di tengah keluarga besar kaum Lombok. Bukan secara paripurna. Sudah selesai tugas, Pak akan buat. Ia akan kembali mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Sang Pencipta. Tinggal saudara yang masih hidup, anak-anak, cucu yang masih hidup, itulah yang akan melakukan, meneruskan apa yang menjadi pekerjaan perjuangan para tua. Ada tanda-tanda kebaikan, hal-hal positif yang harus ditiru dilakukan oleh anak-anak. Biarkanlah, tinggalkanlah. Kalau ada hal-hal negatif yang tidak boleh diteruskan, itu ditinggalkan dan dilupakan. Tapi ada banyak hal yang baik yang harus menjadi sesuatu yang indah bagi anak-anak untuk diteruskan dalam kehidupan berumah tangga. Dan kita semua yang hadir di tempat ini adalah bukti bahwa kita semua ini mengakui agar mereka mampu untuk bisa menerima kenyataan berpisah dengan orang yang mereka cintai dan kasih. Ini bukti bahwa orang hidup di dunia ini harus terus berjuang. Berjuang untuk melakukan yang terbaik, memberi kesan yang baik. Sehingga selagi kita hidup ini, kita dipercayakan oleh Tuhan, lakukanlah semua apa yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kalau orang tutup mata, menyaksikan bahwa betapa umat pada saat ini, masyarakat berkumpul bersama, itu bukti bahwa keluarga ini memberi kesan baik selagi hidup, apalagi akan buat. Nah, olehnya ibu bapak selaku badan pekerja di dalam memberikan sambutan duka, sambil kami menghimbau keluarga yang berduka, kami pun menghimbau jemaat Tuhan sekalian untuk mari kita melihat pada kenyataannya, hidup kita ini ada tujuannya. Bukan cuma sekedar kita hidup di dalam dunia ini, bukan cuma sekedar Tuhan taruh orang di dalam dunia ini, tapi ada maksud dan tujuan Tuhan agar kita menjadi berkat di dunia ini. Sehingga selagi kita masih hidup, mari Bapak Ibu, kita semua. Sambutan penghiburan dari pemerintah Kota Bitung dalam hal ini akan dikalimatkan oleh Kepala Kelurahan Paceda, Bapak Diaken Herol Baruntu AMT. Kepada Bapak Lurah, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan bagi kami, pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Kecamatan Madidian, khususnya di tempat ini Kelurahan Paceda. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati dan dikasih dalam Tuhan, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat
Gereja Getsemani Maridir, Bapak Pendeta Reki Niklas Tommy Wiri, Sarjana Teologi, yang juga akan menuntun ibadah pemakaman saat ini. Kami hormati, kami kasih dalam Tuhan, Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Getsemani Maridir, Bapak Penatua John Cornelius Samber, yang baru saja menyampaikan sambutan, Sekretaris Bapak Penatua Dr. Adi Herman Noiram Pakel, bersama dengan seluruh pelayan-pelayan khusus, Penatua, Diaken, para pendeta, guru agama yang berasal dari jemaat Getsemani maupun dari jemaat-jemaat lainnya yang ada di sekitar. Yang kami hormati, kami kasih dalam Tuhan, seluruh pekabung yang hadir saat ini, baik dari unsur TNI, Polri, bahkan para pengurus-pengurus kerukunan keluarga besar, dan semua pekabung yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, yang kita semua boleh hadir di tempat ini untuk menyatakan rasa empati dan simpati kita bersama keluarga besar, keluarga kaum Kalalo yang berduka cita oleh karena ditinggal orang tua yang terkasih, Bapak Sostenes Kaumbur, yang boleh tutup usia oleh perkenanan Tuhan 77 tahun. Pada kesempatan ini kita yang diperkenankan untuk hadir menyaksikan kebesaran Tuhan yang boleh dinyatakan, kita juga pun akan menanti giliran kapan waktunya akan menjadi seperti yang dialami oleh Bapak Sostenes, oleh almarhum. Tapi dikala waktu kita untuk tetap masih memiliki nafas kehidupan, itu berarti Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkarya. Keluarga pun yang biasa melanjutkan hal yang baik, hal yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesuksesan bagi anak-anak, cucu-cucu dan keluarga besar. Itulah yang senantiasa dilanjutkan, sehingga kehadiran orang tua sampai 77 tahun ini akan meninggalkan kenangan, tetapi juga meninggalkan pengalaman dan keteladanan bagi keluarga untuk dilanjutkan. Sebab keluarga pasti ada rasa sukacita, duka cita, namun masalah kepada Tuhan bahwa nilai yang terbaik yang Tuhan inginkan bagi keluarga. Karena itu harus bersama pemerintah kota itu mengatasnamakan pimpinan kami dari kota itu, Bapak Hengki Menandar dari penulis. Ya, syukur karena ulang tahun, pernikahan dan lain sebagainya, sebaiknya meminta izin membuat surat untuk permohonan izin kepada aparat keamanan setempat, ada sektor, polsek, malam kedua yang putra tidak bersuara kuat cuma ada sebentar ibadah penghiburan tidak bersuara di dalam atmosfer di Hanya keluarga yang ditinggalkan tetap kuat, tetap menghadapi gumul duka cita ini dengan senantiasa berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan sesungguhnya hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus.
Saat ini kita akan masuk dalam ibadah pemakaman yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Reki Niklas Puiri STH selaku Ketua Jemaat Gemim Getsemani Madidir. Kita akan menyambut Kadin selain keluarga segenap pelayan duka diundang berdiri, dan kita angkat pujian, kekuatan serta penghiburan dan apa yang seterusnya. Kaum keluarga yang berduka cita serta jemaat sekalian, marilah dalam sikap berdoa kita menghadap hadirat Tuhan saat ini. Penolong kita ialah Dia, Allah Bapa yang berkuasa atas hidup dan mati segala makhluk. Keluarga kaum Lomboni, di dalamnya ada keluarga kaum Kalalo. Ibu bapak saudaraku, saya mengambil satu bagian Alkitab, yakni dari kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8. Dan kita membaca mulai ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 28 sampai 30, begini firman Tuhan tertulis. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati firman-Nya. Dan sebelum khotbah diundang puji-pujian dari seluruh pelayan khusus Jemaat Gemim Getsemani Madidir. Dipersilakan. Soda yang bakar
dari teman-teman pelayan khusus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan lagu ini kita semua diberitahukan bahwa Torang Bedunia sebetulnya bukan di sini seperti yang sekarang Torang dapati. Karena itulah Tuhan melalui Kristus Yesus telah menyediakan tempat yang baru setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tuhan telah menentukannya kepada siapa Ia berkenan untuk menerima kemuliaan itu. Karena itu patutlah kita bersyukur bahwa semasa hidup sama seperti orang tua dan keluarga Bapak Sostenes punya kesempatan untuk mengekspresikan akan pengakuan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang benar-benar telah menyediakan tempat itu bagi setiap orang, termasuk untuk saudara dan saya. Ibu bapak, saudaraku, keluarga besar kaum buruh Noni, di dalamnya ada keluarga kaum buruh Kalalo, anak, cucu-cucu, semua yang terkait dengan keluarga ini. Hari ini kita akan membawa jasad dari orang tua kita yang kekasih ini untuk dimakamkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Dan inilah salah satu hal atau salah satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang kita tidak bisa mengatakan tidak, atau kita tidak bisa menolak dan menghindari. Kita tidak pernah punya wewenang atau otoritas untuk memilih dan punya keahlian. Tapi ketika kita harus lahir, maka itulah yang harus terjadi dan itu bisa terjadi. Dan hal lain yang kita akan pada saat sholat lahir, ia bisa dengan segala namun ketika seorang apalagi juga yang pergi adalah orang orang memang cuma boleh berhenti. Ibu bapak, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu peristiwa. Tiba-tiba anak ini berheboh, mana mama? Dia tanya sama mama sambil menangis sambil berteriak, mana mama? Artinya
pada saat ketika dia tidak lagi melihat pada waktu itu mulai merasa dia mulai merasa bahwa ibunya tidak lagi bersama dia. Dan terkadang ketika kita menghadapi hal-hal seperti tapi bukan tentang kepemilikan, tetapi sikap hidupnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa buat anak-anak. Ini yang tidak akan pernah bisa hilang dari kehidupan kita, dan ini pasti akan sangat membekas buat setiap anak atau setiap orang yang dekat dengan Pak Sostenes. Pasti akan selalu teringat, pasti akan selalu 78 tahun merayakan depan Tuhan begitu tega, tidak mengiyakan dan mengabulkan keinginan dan rencana dari anak-anak keluarga. Saudaraku, setiap pertanyaan seperti itu bebangi hati, pikiran, bahkan kehidupan keluarga. Jawabannya memang cuma satu, dan jawaban itu diterima butuh kekuatan dan keyakinan iman akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebab selama kita tidak mampu memahami, kita tidak mampu menerima dan mengartikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita terkait dengan pekerjaan Tuhan, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa menemukan jawaban. Kita membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Maka pergilah saudaraku dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah senantiasa menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, persekutuan peribadatan di tempat ini boleh terselesaikan dengan segala baik. Bahkan pun juga ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibadah di ladang perkuburan yang akan dilayani oleh Bapak Diaken Nordi Simbulan. 77 tahun 11 bulan 28 hari usia hidup yang Tuhan karuniakan bagi Bapak, Opa, saudara yang tercinta, Bapak Sostenes Kaumbur. Menoreh banyak kenangan indah bersama keluarga yang sangat sulit untuk dilupakan. Untuk itu saat ini kita akan ikuti pemberian tanda kasih keluarga tanpa kata-kata. Yang pertama,
Yuli Kaumbur, anak yang tua. Disilakan bersama anak-anak. Selanjutnya anak Ferdi Kaumbur bersama istri dan anak-anak. Selanjutnya anak ketiga, anak Christine Kaumbur. Selanjutnya adik dari Bapak Sostenes Peter Kaumbur bersama keluarga. Selanjutnya anak Megi Sandeho Horman bersama keluarga. Dan yang terakhir Yesus Kolom 43 yang akan bisa untuk tanda kasih Ibu Peratua Angelista Herman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan keyakinan yang besar bahwa peristiwa duka cita ini tidak akan menjauhkan keluarga dari Tuhan sebagai pemberi kekuatan dan penghiburan. Pada Tuhan yang ada hari esok dengan pelangi kasih yang akan terus bersinar. Saat ini peti jenazah akan ditutup. Karena itu bagi segenap pelayan duka yang akan melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya, kami beri kesempatan sesaat. Keluarga, mohon maaf. Setelah masuk.
Foto apa? Kristin. Foto. Kasih muka, kenapa ditingin kalau kosong? Kosong? Iya. Kosong, boleh? Oh, kena. Nanti lo kosong. Dia dulu sana. Angkat dulu nih. Hitung kau hitung. Ke sana, kiri. Tapi ke kanan, kiri. Apa lagi ini? Oh, kiri. Apa lagi ini? Kita dorong kiri ke kasih kepala. Pulang kemana? Pulang kemana? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan ikuti peletakan karangan bunga. Yang pertama mewakili BPNJ Bapak Penatua Herman Mamirang Pakel selaku Sekretaris Jemaat Gemim Getsemani Maridi. Selanjutnya mewakili pemerintah Kota Bitung oleh Bapak Lurah Diaken Herol Barawutu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Angkau. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Salam. Damai di hati. Sebelum menyampaikan terima kasih, sedikit saya perkenalkan diri. Saya adalah sepupu, saudara dengan almarhum Kakang Bua. Untuk itu mewakili keluarga besar kaum Rombone, anak-anak, Ibu Yuri, serta anak Bapak Ferdi Kaumbur, keluarga Kaumbur Kelalo, dan anak-anak Nona Kristin Kaumbur. Pertama-tama menyampaikan puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan, bahkan kami akan percaya juga menuntun acara ibadah pemakaman pada saat ini. Selanjutnya sampaikan banyak terima kasih juga kepada pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Magidir, Kelurahan Arteda, bahkan Kelurahan Magidir, karena Bapak Rostenus almarhum adalah masih tercatat warga Magidir yang sudah membantu mulai dari persiapan setelah meninggalnya Papa Opa saudara kami yang terkasih ini, hingga pada saat ini, bahkan nanti pada saat di ladang kuburan. Disampaikan banyak terima kasih juga kepada Badan Perjalanan Jemaat, Yesus,
khususnya versus tempat ini dari gereja Masjid Injil Minasa Getsemani Madidil dan juga Gemim Mau Marondo Madidil. Pada kesempatan ini kami sampaikan banyak terima kasih juga kepada Wakil Ketua BPMJ Gemim Getsemani Madidil yang sudah memberikan sambutan, Bapak John Cornelius Hammer, dan juga mewakili pemerintah Kota Bitung, Bapak Lurah Paseda, Bapak Erol Prauntu, yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus bermakna penghiburan bagi kami keluarga. Kepada Bapak Pendeta Reki Niklas Tony Puriri, sarjana teologi, yang sudah menuntun ibadah pemakaman saat ini, juga disampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya. Tuhan memberkati semuanya. Tak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para tetangga, keluarga Hanetolan, saudara-saudara yang sudah banyak sekali membantu keluarga di sini. Bahkan perkenankan kami menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih kepada keluarga pelayan Wawayan Yakobus dan keluarga Kawinda Tamamilan. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pelayan duka yang hadir saat ini, memberi dukungan moral, penghiburan bagi kami keluarga. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah membawakan pujian, penghiburan. Semua itu akan menambah kekuatan iman bagi kami, bagi orang yang percaya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kuasa dan kasih Tuhan terhadap kami. Dan lupa juga disampaikan banyak terima kasih kepada penonton acara di Bodis, yang hadapan Yesua, para pengusung Jepana yang nanti akan mengantar jenazah opa saudara kami terkasih ini, dan versus lain 8 yang akan menuntun ibadah lanjutan di ladang kuburan, serta para tukang yang juga akan bekerja, bahkan sudah bekerja mulai persiapan hingga nanti penyelesaian tempat perhentian dan persiapan terakhir dari almarhum Bapak Opa saudara kami Bapak Rustinus Kaumbur. Tentu saja mungkin masih banyak telah memberikan dukungan moral maupun materi bagi kami semua, dan terdapat kami sebut satu persatu. Kami sampaikan terima kasih, dan semuanya kembalikan kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati kita semua. Demikian kami sampaikan ucapan terima kasih ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Informasi untuk ibadah di ladang pekuburan akan dipimpin oleh Diaken Noldi Sirimbulan. Saat ini peti jenazah diserahkan kepada pemerintah dan petugas untuk dibawa ke ladang pekuburan. Disilakan. Dan informasi untuk sepulang dari pekuburan, ibadah malam penghiburan sebentar akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anastasia Sumanti. Selesai. Darah pengusung, dekatkanlah diri kalian, angkatlah perlahan-lahan, dan kita bawa ke ladang pekuburan. Sama-sama, mesti sama-sama apa? Nanti di teras itu mau pikul ya?
hari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipi. Berkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjutkan ibadah di lahan perkuburan di saat ini. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan almarhum Bapak Sosthenes Komur, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah di saat ini kami serahkan kepada pekerja di saat ini.